Radio Region 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, kebetulan. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio, Radio 3.6 FM. Reading Tools for the Kingdom. Halo Bet Derma Keberada. Nah, ketemu lagi bersama kami semua di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reading Soul for the Kingdom. Kok jadi gitu di? Keliru ya. Mungkin karena udah biasa di sana. Iya. Kan beda, saya kan plat P sekarang. Oh. Iya kan, plat P. Ya ampun, saya mendengarkan kalian berdua ngomong itu antara mau ketawa sama semangat tuh jadi bingung saya. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Kita kembali lagi berempat menyapa kalian semua dari sini nih, dari tempat ini. Kita mau sharing tentang satu hal nih. Tentang apa? Penasaran kan? Tentang apa Mas Adi? Kita mau sharing tentang satu hal yang nggak bisa lepas, satu yang tak Itu bisa. lagu. Mesti. Kita mau bahas satu hal yang biasanya, kalau udah ngomong biasa-biasa ini udah menjurus sama tentang kebiasaan. Nah, kebiasaan kecil. Nah, kalau bahasa Inggrisnya aku tiny habit, ya kan? Tini Winnie Tiny. Oh, tiny habit gitu ya. Nah, kalau ngomongin tiny habit, apa sih teman-teman? Artinya tuh apa sih tiny habit? Tiny habit. Ya kebiasaan kecil. Kebiasaan ya kecil. Kebiasaan kecil ya. Kebiasaan. Oh, setauku kalau ngomongin tiny itu aku pernah baca satu apa ya? Bukan baca sih, nonton satu acara namanya Tiny Desk Concert. Waduh. Apa tuh? Tiny yang mesti tiny. Takut Jember bisa ngomong kayak ngono kan. Iya dah. Jember sebelah ini. Puger. Ya, ada yang namanya Tiny Desk Concert itu. Nah, itu kayak sebuah apa ya? Sebuah showcase gitu loh, kayak penampilan gitu kan. Bukan showcase kulkas, bukan ya ini ya. Itu sebuah kayak penampilan di situ yang latarnya itu ataupun suasananya itu ada di perpustakaan, kayak perpustakaan SD. Oh. Nah, tapi apa yang menarik? Ini menarik banget loh. Biasanya di situ itu artis-artis Bollywood, kok Bollywood? Kudu Bollywood dong. India dong. Kenapa nggak ada yang nyaut ya? Ini kan barusan disautin. Iya. Hollywood. Nah kan ada itu biasanya band-band luar negeri itu yang udah terkenal pun itu kalau manggung di situ itu makin terkenal. Bener nggak Tirza? Oh, kemarin dapat undangan aku. Oh iya. Bersih-bersih. Aku dapat undangan Kirain juga. personilnya BTS ini. BTS. Oh. Enggak, Bersih-bersih. kalau di itu kan, jadi kalau misalnya artis-artis yang maksudnya belum terkenal banget gitu loh, udah konser di tempat itu tuh kayak sebuah pencapaian yang udah wow banget gitu loh. Jadi walaupun cuma di tempat yang kecil gitu, belum sampai yang di Hollywood banget gitu, tapi itu udah jadi pencapaian yang luar biasa gitu loh untuk mereka-mereka yang tampil di situ gitu. Infonya Denny Caknan mau di situ. Luar biasa. Mau Masuk konser. Hollywood ya. Oh gitu ya. Berarti orang-orang tuh yang lihat Tiny Desk Concert itu dia tidak melihat berapa harga untuk sebuah showcase-nya itu ya. Walaupun tempat yang kecil tuh juga bisa menampung orang-orang yang punya nama kan artinya. Nah dari Tiny Desk Concert itu kita bisa tahu ya kan. Ini bahkan kayak band-band besar. Itu kan biasa kita lihat punya sebuah konser di panggung besar. Kayak Justin Bieber kan mau manggung nih di Indonesia. Jakarta. Ya kan? Kapan? Nanti. Bulan kemarin katanya. Nanti Mau. Oktober kayaknya. Oktober gitu kan. Kita kan lihat kalau kayak Maroon 5 yang lain, itu kan pasti punya stage yang besar ya kan, menghadirkan semua penggemarnya di stage yang besar yang megah gitu. Tapi di Tiny Desk Concert ini bahkan band-band terkenal pun tuh pengen. Loh kenapa? Loh kan? Kenapa? Padahal kan cuman di tempat yang kecil, bahkan latar apa backgroundnya ini itu buku-buku perpustakaan tuh loh, perpustakaan kecil apa teman-teman yang ada di SDK Sang Timur. enggak.
perpustakaan itu Yang SD. simple gitu. Yang simple, tapi band-band terkenal pun itu pengen bahkan dan mau untuk bikin sebuah konser di situ. Nah, itu kan kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa Tiny Desk Concert ini adalah apa ya? Sebenarnya hal yang kecil. Dulu orang-orang yang punya pencetus sebuah konsep kecil ini, ya kan? Itu berarti kan punya hal yang ya kita bisa bilang ini ecek-ecek sebenarnya dulu. Tapi sekarang itu jadi jujukan orang-orang besar untuk pengen manggung di situ. Ya kan, jadi kan sebuah hal kecil itu sekarang menjadi dampak yang luar biasa. Banyak orang yang pengen di situ. Berarti sesuatu yang kecil itu sebenarnya penting loh, Di. Sesuatu kecil itu penting, bener. Untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Nah, Sama kayak Tiny Desk Concert tadi. Tiny Desk Concert, ya, ya. seperti tadi Tiny Desk Concert. Benar. Berarti sore hari ini kita harus garis bawah itu tuh. Apa itu? Jadi sesuatu yang kecil itu sebenarnya penting sekali untuk menuju pada sesuatu yang lebih besar. Betul. 1 juta nggak ada 100 rupiah. Nggak Ya jadi. jadi. Nah ini sependapat nih, Ya kan? karena apa ya? Aku tuh pengen sebenarnya nabung bener. Terus? Dari dulu sebenarnya pengen nabung Pengen nabung. untuk masa depan, Asik. untuk anak cucu. Waduh. Iya. Tapi seringkali ya itu tadi mungkin kayak Adi bilang tadi 1 juta itu nggak ada sebenarnya. Kalau nggak ada yang 10.000, 5.000 dari yang kecil-kecil ini dulu. Dan Makanya itu sebenarnya kan membentuk kita gitu loh. Kita ini lahir, kita ini ada itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya kan? Bener. Kalau misalnya contohnya ini kita mau bangun pagi itu sulit kayaknya, ya kan? Iya. Padahal pagi itu adalah waktu yang pas gitu kan. Idealnya kan gitu. Pagi itu waktu kita bangun pagi, kita saat teduh. Kita mulai hari itu nggak keburu-buru gitu kan. Pernah nggak kalau mau berangkat sekolah, ini kan sekolah udah mulai lagi kan. Benar. Habitnya, kebiasaannya itu udah kebentuk dari yang dulu online gitu kan. Iya. Kalau online kan, ntar aja lah. Orang tuanya bilang, ayo sana lo, mandi dulu mau sekolah. Kalau dulu waktu masih online mandi dulu kan, Iya. kayak selayaknya sekolah gitu. Sekarang, aduh malas lah. Nanti aja aku nggak mandi ya cuci muka aja. Betul. Bangun itu lebih siang. Jadi kebiasaan itu memang membentuk setiap kehidupan kita, dan kita seperti apa sekarang itu kalau kita mau flashback pikir, jangan-jangan kita sudah hidup dengan kebiasaan yang salah. Betul. Emang sih kalau kebiasaan itu apa ya? Saya juga merasakan sih sekarang itu. Masih ingat gak ya kalau teman-teman dulu nonton di episode-episodenya LM Radio yang dulu tuh ya, resolusi tahun 2022. Masih saja Si masih Adi ingat. Setiawan ini bilang saya mau lebih sehat dengan apa, ikut lomba 10 kilo lari. Masih Iya. ingat kayaknya ya. Aduh, mulainya tuh. Bulan 5 loh ini udah di. Bulan 5 ini udah ya kan. Saya tuh pengen nyoba nih. Karena kan apa ya, aduh kerja terus gitu kan. Pulang-pulang udah merasa capek gitu kan. Mau coba, aduh mau coba jogging nih. Wah, kemarin udah niat, jujur ya, kemarin udah niat beli sepatu nih buat jogging nih ya. Diliatin doang, bagus sepatunya ya. Nggak lari-lari akhirnya. Paling yang ada tuh nanti akhir tahun naik 10 kilo. Bukan larinya yang tercapai ya. Naik 10 Tapi kilo. memang yang namanya keraguan kayak gitu tuh kan sering kita alami gitu loh. Gak cuman buat Adi, mungkin kok Thomas, Tirsa pun juga pernah mengalami hal yang kayak gitu. Kayak misalkan pernah gak sih kalian familiar, kalau misalkan kita mau olahraga, mulai aja dulu dari 1 menit. Ntar bisa kok turun berat badannya gitu. Tapi kan pasti ada orang mikir juga, halah, lawong olahraga 1 menit tuh yang mau dibakar apa sih dapat gitu. apa sih? Nah, itu kan yang namanya keraguan kayak gitu kan sering kali muncul. Bahkan orang-orang punya pemikiran bahwa oh, aku tuh ngerasa nggak punya waktu. Nah, sama kayak contohnya Iya, Adi tadi kan. bener. Dia punya perasaan bahwa aduh, nggak ada waktu deh buat sekedar olahraga semenit aja. Nah, padahal tanpa kita tak sadari kalau misalkan kita sudah berniat untuk mengerjakannya, itu nanti akan membentuk sebuah pola nih. Pola yang namanya dari niat itu tadi bisa jatuh ke eksekusi. Nggak cuman berhenti di niat aja. berarti kan sama kayak yang peribahasa yang sering kita tahu lah. Sedikit-sedikit Lama-lama lama-lama menjadi jadi kulit.
Buncit. Jadi buki. Oh, jadi buki. Iya, iya. Dari kecil-kecil Nggak tahu dibahas. Iya kan aku nggak tahu. Jadi kan dari hal yang kecil-kecil dulu. Makanya sebenarnya hal yang kecil itu kayak misalnya ini sekarang kita bahas tentang tiny habits itu. Tujuannya itu adalah untuk membentuk konsistensinya kita gitu loh. Untuk nyampe akhirnya ke sesuatu yang lebih besar gitu. Kebiasaan yang kita mau bentuk gitu. Kalau misalnya kita mau merubah sesuatu hal yang buruk dalam diri kita, misalnya kebiasaan buruk gitu ya. Nah terus kita tuh langsung berpikir kayak contohnya kita kebanyakan buka IG, buka TikTok, Wah itu paling renyah itu seluruh dunia. ngabisin waktunya kita. Leyehan gitu. Leyan. Waduh renyah itu. Nah itu kan sebenarnya kebiasaan yang kalau misalnya diterusin itu kan sangat menyita waktu kita yang bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat gitu. Nah tapi untuk ngerubahnya kan bukan hal yang gampang. Kalau misalnya langsung dari yang misalnya 1 bulan tuh isinya tiap hari bangun pagi buka IG, buka TikTok gitu. Nah terus langsung kita besokannya di bulan yang baru nih tanggal 1, misalnya sekarang bulan apa? Bulan Mei. Dari tanggal 1 sampai nanti akhir bulan isinya tiap pagi bukain medsos mulu tiap pagi. Terus tanggal 1 bulan Juni kita mau nih, aku berusaha untuk tidak membuka IG di pagi hari gitu ya. Langsung dipotong kebiasaannya, langsung dijauhkan gitu. Itu kan sebenarnya hal yang Nggak nggak bisa gampang. gitu, nggak Sulit gampang. ya. Nanti pasti ada aja tuh kayak, aduh gak bisa, aku mau lihat lagi. Makanya perlu untuk dibangun secara pelan-pelan. Mungkin dengan cara mengurangi waktunya kita buat lihat IG, lihat TikTok. Nanti dibentuk pelan-pelan. Jadi kan sebenarnya tiny habits itu kan punya rumus. Kebiasaan ada rumusnya. Ada rumusnya ya? Yang Ini pertama catat itu, dulu ini. catat, siapin loh teman-teman, siapin loh. Apa itu Jadi rumusnya? untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik dengan konsep tiny habits itu adalah dimulai dengan motivasi. Ditambah tingkat kemudahan, ditambah pemicu. Ulangi, berarti rumus kebiasaan itu yang pertama motivasi, ditambah apa namanya? Tingkat Tingkat kemudahan ditambah pemicu. Oh lebih gampang disingkat TMP aja. Gimana tuh TMP? Tingkat kemudahan, motivasi, pemicu. Oke, ya. TMP. Masuk. TMP. TMP. Iya. Jadi kan kalau sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat dari contoh medsos ini ya, kenapa sih kok kita itu bukain medsos? Karena keperluan kita untuk tahu tentang dunia luar. Di luar yang kita ngerti, yang cuma lingkungan kita sekitar gitu loh. Media sosial itu kan memberikan kita semacam kayak jendela untuk melihat dunia luar yang lebih luas gitu kan. Makanya kita butuh, terus kita butuh untuk berelasi lewat media sosial kita. Nah terus sangat mudah untuk membuka media sosial itu lewat HP kita. Aduh, betul Apalagi banget. dari gini. Gitu. Betul banget. Semua itu bisa dilewat HP. Benar ya? Sangat Ada mudah. di telunjuk kita. Nah, ini kan. Nah, Gak ada apa-apanya ya, udah gak diedit. Kirain ada bintang tamu setelah ini. Terus. ditambah pemicunya adalah HP kita ini kan pasti ngasih notif ya toh dari setiap aplikasi ya kan? Iya. Termasuk dari media sosialnya kita. Ketika ada notif gitu ya, cetung gitu, langsung apa nih? tuh? Nah, penasaran, buka. Akhirnya Bayar cicilan Anda. Waduh, Pay later begini. wah kalau itu kayaknya berat ya. itu notifikasi yang tidak diinginkan sepertinya. Kalau doi diinginkan enggak? Iya, lanjut. Lanjut aja ya, Nanti aja. lanjut. Nah terus karena kemudahan itu akhirnya kita buka medsos, nge-scroll, terus waktunya kita habis. Nah gimana caranya kalau misalnya kita mau menghentikan, atau bukan menghentikan ya, mengurangi Meminimalisir ya. kebiasaan untuk kita tuh ngabisin waktu di medsos mulu. Harus ada pemicu. Nah berarti kan sebenarnya kita tuh bisa memanipulasi 3 unsur tadi yang membangun kebiasaan kita. Kan ada motivasi, ada tingkat kemudahan, ada pemicu. Kalau misalnya kita tuh kebiasaan ngebuka IG karena notif yang muncul terus ketika kita lagi kerja misalnya. Ketika kita lagi kerja, lagi belajar, terus mau ngelakuin sesuatu, ternyata muncul notifikasi, terus akhirnya jadi distraksi. Otomatis kan kita harus mematikan notifikasi itu supaya meminimalisir kita akhirnya ngabisin waktu di media sosial itu. Bener. Betul. Aku tak matiin. Iya, saya nge-mute
Yeni Dwi Krisanti saya mute. Ya kebetulan anaknya emang gak pernah update sih. Gak usah di-mute juga kagak ada notifikasi. Update malam. Oh, iya. Lagi kerja. Kerja, betul. Selanjutnya di T, tingkat kemudahan. Oh, iya. Tadi kan TMP kan. TMP. Tingkat kemudahan. Pemicu tadi sudah mati notifnya. Sekarang tingkat kemudahan, bagaimana sebenarnya kita kan bisa, kita ini sering ya nge-scrollnya tuh berjam-jam. Iya. Setengah jam, sejam, ada yang sepanjang hari gitu kan. Nah, ini kita bagaimana caranya kita mulai ngurangin gitu. Ya kan? Kan biasanya sejam. Kita kurangin main medsosnya mungkin setengah jam aja. Yang mudah dulu, yang bisa kita lakukan. Karena kalau tadi Teresa bilang kan, kalau stop sama sekali kan nggak mungkin bisa. Gitu. Dan setelah nggak mungkin kita pasti, aduh iya ya kayaknya nggak bisa nih. Ya udah nggak apa-apa lah, itu lebih parah. Bisa jadi itu nanti konsumsi medsosnya akan lebih parah. Soalnya kita udah nyerah duluan, nggak mungkin saya bisa. Gitu kan. Tetapi kalau kita mulai tadi dengan tingkat kemudahan yang kita takar, kita anggap, oh saya bisa ngurangin pemakaian medsos saya dalam sehari ini menjadi setengah jam. Kita mulai dari situ dulu. Iya benar. Memang kalau tingkat kemudahan itu kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk wah langsung stop gitu ya. Stop sulit ya kan. Sama kayak motivasi. Kita tahu contoh kalau kita main Instagram gitu kan. Ya, mungkin awalnya motivasi kita adalah siapa sih nggak mau terkoneksi dengan satu dengan yang lain gitu kan ya. Dengan teman-teman yang sudah lama ya kan, dengan keluarga-keluarga yang mungkin lagi jauh gitu kan. Tapi kalau motivasinya ini dirasa awalnya udah bener, tapi ujung-ujungnya malah keliru dalam artian, penggunaannya udah melebihi batas wajar, ya itu yang perlu dikoreksi lagi nih, ya kan? Nah, jadi dari tingkat kemudahan, kemudian pemicu, terus kemudian motivasi. Nah, ini juga perlu dikoreksi juga ini. Motivasinya apa nih? Harus kita berubah karena motivasinya apa? Misalkan nih, aku mau memulaikan atau membiasakan diriku, contoh gitu ya, tidak berinteraksi di sosial media lewat virtual, tapi lebih sering untuk ya udah yuk ketemu ya kan, berinteraksi secara langsung, itu lebih enak hari ya. Lebih enak. Yang pertama, nggak buang kuota, betul ya? Nggak buang kuota ya kan. Ketika kita bertemu secara langsung, itu kan lebih enak, ngobrolnya lebih enak gitu kan. Apalagi sambil ada jajan-jajan di situ ya kan, tempe goreng, terus itu singkong goreng, polowijo gitu. Gitu. Ketika kita punya motivasi untuk mengurangi sosial media dengan cara kita oke lah berinteraksi, tapi ya udah yuk interaksi langsung aja, ketemu langsung aja, kan lebih enak. Nah itu, jadi 3, tingkat kemudahan, kemudian motivasi dan pemicu itu bisa membangun sebuah kebiasaan ya. Tadi itu rumus kebiasaan tadi. Iya benar-benar. Tapi nih ya, kalau misalkan tadi udah dengerin dari materi yang sudah kalian sampaikan tadi ya, ini aku mau cerita based on true story gitu loh. Waduh. Tapi ya, ini berlaku buat aku ya, menurutku buat aku. Siapa sih sekarang kalau teman-teman semua di rumah, siapa sih yang nggak pakai aplikasi TikTok gitu loh? Pasti yang anak muda zaman sekarang, anak muda itu pasti anak muda yang namanya. Aku nggak nginstal itu. Ya, tapi kan pasti pernah dong dibagi di share link TikTok apa gitu, tentang video apa gitu, terus Kota Mas buka gitu, pernah kan pasti? Pernah. Iya kan? Dan itu kan sesuatu hal yang edik banget, menurutku. Nah itu udah ada salah satu contohnya kan. Nah, itu kan sekarang lagi booming banget kan aplikasi TikTok. Kita mau ngeakses itu kan udah tinggal scroll aja. Awal mula saya download TikTok itu saya benar-benar nggak mau nih punya yang namanya, TikTok apa sih? Coba lihat. Iya benar. TikTokan dulu. Saya ingat dulu, yang pertama kali nyuruh buat download TikTok tuh Putra tuh seru ya, ini bisa buat healing ini gitu kan. Ngeliatin video kayak gini tuh bisa buat healing. Iya, maksudnya lucu, terus videonya kadang interaktif, terus informatif gitu kan. Kan dalam benak saya waktu itu, orang video TikTok tuh cuma ngeliatin video orang joget-joget doang gitu loh. Apa sih gitu. Terus akhirnya satu waktu habis itu download yang namanya TikTok itu. Kebetulan saya tuh kan punya 2 HP. Itu satu.
Iya, yang dibawa satu. Oh iya. Dua-duanya saya install aplikasi TikTok. Oh iya. Iya. Cuma HP saya yang ini itu kan memang ada kuotanya. Artinya dia mau dibawa kemanapun, kalau ada wifi nggak ada wifi dia tetap bisa koneksi gitu loh. Nah HP saya yang satunya itu tuh nggak bisa. Dia cuman buat SIM card aja, cuman nggak ada kuota internetnya. Jadi kalau mau connect internet ya berarti harus connect wifi dulu. Nah, Rusak gitu. hah? Nggak rusak, emang di setting Rusak. begitu. Terus. Ini nggak jadi cerita loh. Maaf. Saya ngopi aja. Nah, habis itu kan dua-duanya. Nah, akhirnya kan saya punya kebiasaan akhirnya. Di kantor tuh kalau misalkan jam istirahat scrolling TikTok. Mau tidur itu scrolling TikTok. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang udah ngerasain scrolling TikTok itu nggak kerasa banget. Kayak di kasur gitu ya, jam 10 itu scrolling TikTok. Sampai jam Dulu 12 tuh bahkan saking aku pakainya ya, saking aku amati dulu itu di TikTok itu di layar tuh dia nggak ada jam HP, nggak ada notif jamnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita scrolling ya udah full satu layar tuh isinya video semua. Cuma setelah update sekarang tuh dia jadi ada kalau di HP itu kan di sini ada jam, sinyal. Nah itu tuh bisa muncul loh sekarang. Oh ya karena diprotes itu. Oh ya enggak. Jadi dulu itu karena nggak ketahuan ya. Sekarang kayak sekarang kita buka jam 10. Scrolling terus tiba-tiba tuh pas di close aplikasi lu udah jam 12 malam. Karena nggak kerasa banget gitu loh. Bahkan ya sampai waktu itu saya di kerja itu sebenarnya nggak ada urgensi apa-apa buat buka TikTok gitu loh. Padahal itu meeting loh ya. Meeting karena bosen banget. Bosen. Akhirnya volume ini diturunin, dihabisin. Terus cuman buka scroll, ketawa-ketawa buka, gitu. iya. Sebenarnya ya kan kita nggak bisa denger kan audionya. Cuma ya udah ngeliatin videonya orang-orang itu ketawa aja. Akhirnya sampai di satu titik saya tuh ini apa ya kok? Jadi kayaknya itu orang yang edik banget sama TikTok. Gak ngapa-ngapain itu aja yang dibuka misalkan HP mati nih ya ditaruh di meja. Cuman buka TikTok dikeluarin lagi. Sering banget kayak gitu. Itu udah kan kayak terbiasa banget kan. Terbiasa banget yang kayak kalau kamu nggak ngapa-ngapain ya udah ngapain ya nggak ada. Buka doang terus keluarin. Cuman buat ngecek aja gitu loh. Ada apa lagi ya di TikTok? Ada apa lagi yang trendy di TikTok? Musik apa lagi ya yang hype di TikTok kayak gitu loh. Akhirnya sampai di satu waktu nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya karena saya punya 2 HP tadi, saya uninstall TikTok yang di HP ini. Akhirnya kalau misalkan saya mau akses TikTok, saya cuma bisa akses TikTok di HP satunya. Yang dia kalau misalkan mau buka TikTok harus connect wifi dulu. Dan itu pun setelah saya uninstall ini, saya ngerasa kayak, loh iya ya, bisa loh ternyata aku hidup nggak TikTokan. Maksudnya kalau misalkan Enggak TikTok kan. iya, maksudnya gimana sih? Aduh. akhirnya kalau misalkan ada, karena kan aplikasi WhatsApp dan perpesanan yang lain kan pasti di HP ini. Kadang kan kalau misalkan teman-teman share video TikTok gitu kan langsung dibuka linknya. Kalau misalkan kita punya aplikasi TikTok di dalam HP itu kan kita bisa lihat tuh komen-komenannya apa aja di TikTok itu. Nah sekarang setelah kalau misalkan teman-teman nge-share di link TikTok, saya cuma bisa ngecek oh video ini. Ya udah di close lagi. Cuman kalau misalnya memang mau bener-bener pingin buka, akhirnya saya buka di HP satunya, tapi memang harus connect wifi. Dan itu ngaruh banget. Akhirnya ngerasa kayak, lah iya ya, lah bangun tidur loh aku masih bisa jogging harusnya. Itu enggak. Akhirnya bangun tidur kebiasaannya dibuka sana, males buka HP, TikTokan dulu. Bangun-bangun dulu, udah jam 6 waktunya mandi gitu. Dan itu ngerasa banget, makanya aku bilang itu based on true story dari saya, dari kisah saya gitu. Akhirnya karena saya termotivasi untuk kok kayaknya waktu yang dipakai habisnya di sini banget ya. Dan juga ini dapatnya apa ya? Cuman karena kan awalnya ikut perkembangan zaman aja punya TikTok, akhirnya punya TikTok. Ya punya akun ya punya, ada isinya kontennya ya ada. Cuman buat iseng-isengan aja gitu, cuman buat ngikuti perkembangan zaman doang. Tapi akhirnya dipicu dengan itu tadi. Nggak bisa nih diterusin kayak gini lagi, nggak bagus nih. Akhirnya kan itu membuat kebiasaan yang ya gimana dong kalau misalkan di kantor meeting habis itu buka TikTok kan bener nggak? Salah kan? Sebosen-bosennya kan harusnya yang nggak kayak gitu juga. Dan akhirnya kalau mau ngomongin masalah poin yang tingkat kemudahan, seberapa sulit sih kita mau nge-uninstall aplikasi? Berat.
ya enggak juga, malah enak memori HP jadi berkurang gitu loh. Iya kan? Iya, benar, Heeh. benar, benar. Jadi tadi akhirnya rumus kebiasaan dari tingkat kemudahan, motivasi, pemicu itu akhirnya saya pakai based on TikTok tadi. Iya, iya. Tuh. Ini berarti semua ini gara-gara Putra. Panggil Putra ke sini. Mana dia? Mana juga ada. Oh iya benar. Coba ada dia. Pasti kita Enggak. Berarti memang sebenarnya pada dasarnya tuh kita semua tuh sebenarnya terlahir itu nggak punya kebiasaan, tapi kita yang membiasakan Membentuk, diri ya. untuk membentuk itu kan. Bahkan katanya psikolog terkenal itu cara terbaik untuk meninggalkan kebiasaan itu adalah membuat kebiasaan baru. Ya kan tadi Iya. kan kalau bilang nih, ini bilang, waduh, ini kalau TikTok udah mendarah daging nih dalam Iya, bener. hidup gua gitu kan. Tuhan Yesus. Iya. itu. Itu kan lagi hype banget. Itu kan berarti kebiasaan lama ya kan. Nah, cara yang terbaik ya itu adalah membuat kebiasaan baru. Betul. Dengan cara tadi mungkin caranya uninstall, kemudian ya sudahlah nggak lihat TikTok. Mungkin lihat cuman ya sudah selesai gitu nggak sing betul, sampai betul. gitu ya. Ya. Gitu. Hidup yang kupilih
gampangnya sebenarnya manusia itu ya tahu kok sesuatu yang baik yang harus diubah dari diri kita. Waduh. Cuma kadang kita tuh susah kan mau ngerubah yang emang udah mendarah daging. Nah caranya yang kita bahas hari ini itu. TMP. Nah, itu dia. TMP. Apa maksudnya ini? Itu biar enggak, itu kan biar mendarah daging di sini. Biar kena gitu. Kena. Nangkep. Iya benar. TMP tingkat kemudahan, motivasi dan pemicu. Iya. Kita yang bertindak, kita yang harus menyudahinya. Benar banget. Nah itu tadi kan saya sudah menceritakan kisah tentang diri saya ya, yang harusnya buruknya jangan dicontoh tapi baiknya yang dicontoh gitu kan. Nah ini ada kisah Alkitab yang memang baik nih. Dia punya kebiasaan yang baik. Kita mau belajar dari kisahnya Daniel nih. Mungkin teman-teman semua sudah hafal nih. Di sebuah ayat itu kan ada yang bilang bahwa Daniel 6 ayat yang ke-11. Enggak. Maksudnya ada ayat nih di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Bunyinya seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di garis bawah itu. Benar, di bold. Seperti yang biasa dilakukan. Nah, Alkitab bahkan mencatat bahwa kebiasaan Daniel ini berlutut dan berdoa di dalam kamarnya. Kalau misalnya kita mau lihat di sini, kita mau masukkan nih ke rumus kebiasaan yang tadi TMP, tingkat kemudahan, motivasi dan juga pemicu. Daniel di sini punya kemudahan. Siapa sih sesusah apa sih berdoa? Dia bilang bahwa berdoa itu cukup kamu masuk kamar terus berlutut. Itu kan sudah hal yang mudah. Kemudian motivasinya apa? Motivasinya adalah Daniel pingin lebih dekat lagi sama Allah yang dia sembah. Dia mau mohon buat dia mau minta perlindungan lah sama Allah. Kemudian pemicunya apa sih kok bisa bikin Daniel tuh punya kebiasaan seperti ini? Karena waktu itu Daniel hidup di tanah pembuangan nih, di Babel. Nah, Daniel itu hidup di wilayah yang musuhnya itu nggak kenal sama sekali siapa Allah yang Daniel sembah. Akhirnya Daniel pun juga pasti nggak tahu kan dia nasibnya nanti ke depannya seperti apa. Akhirnya dia punya kebiasaan yaitu dia mau rajin nih buat berdoa, berlutut masuk di dalam kamarnya. Dan ini kan sebuah kebiasaan baik yang pastinya Daniel sudah memilikinya dari kebiasaan kecil. Akhirnya dia nanti bisa berdampak ke sesuatu hal gitu. Nah ini Daniel pun juga pakai rumus kebiasaan tadi, TMP tadi. Berapa banyak sih dari kita semua sangat sulit untuk membangun sebuah kebiasaan rohani. Iya. Padahal kalau misalnya ngomongin soal berdoa, kayak tadi, gampang kan? Tinggal masuk kamar, berlutut, dan Tuhan itu kan nggak jauh toh ya kan? Dia hanya sejauh doa, ya kan? Untuk kita membangun motivasi, membangun sebuah kebiasaan rohani, kita perlu tahu, kita perlu punya motivasi dalam hati kita. Kita ini sebagai anak muda menjalani kehidupan kita, ini kita perlu banget loh tuntunannya Tuhan. Ya kan, di tengah banyak hal yang terjadi gitu kan, kita butuh banget yang namanya Tuhan itu nolong kita. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa dapat gitu pertolongannya Tuhan? Ya itu tadi, berdoa. Gampang kan? Berlutut, masuk kamar, berdoa, kayak cerita aja sama Tuhan. Tuhan itu enak kok diajak ngomong, ya gak sih? Enak banget. Dan Tuhan itu nggak bakalan ngacangin istilahnya kalau kita lagi curhat. Dan pemicunya ya itu tadi, kita sebagai anak-anak muda itu perlu banget pertolongan Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Makanya kalau misalnya kita semua ngerasa kayak, duh susah banget nih mau bangun kebiasaan baca Alkitab. Duh susah banget nih mau bangun kebiasaan berdoa gitu ya. Ya mulai aja kayak baca Alkitab. Kalau misalnya kita langsung punya gambaran gede, aku 1 tahun ini, aku dalam 1 bulan mau menyelesaikan 10 pasal. Kan kayak berat banget. Benar. Kenapa nggak dimulai dari 1 hari 1 pasal gitu, dibangun pelan-pelan. Terus kalau misalnya udah mulai kebiasaan, coba yuk 1 hari 2 pasal 3 pasal. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingat waktu kita masih sekolah minggu offline, itu kalau di SMA
itu guru-guru sekolah minggu kita tuh ada lembaran tugas di bawahnya tuh suka kasih itu loh tugas buat baca firman Tuhan Oh, gitu iya. loh. Oh, Ya iya. kan? Nah, itu kan nggak langsung dikasih yang berapa pasal banyak gitu kan. Dikit-dikit supaya apa itu bisa membangun kebiasaan kita untuk membaca Alkitab, membangun kebiasaan rohani kita melalui hal-hal yang sebenarnya simple gitu loh, nggak susah-susah amat, nggak langsung yang satu hari mau selesai satu kitab gitu kan. Nggak mungkin kan. Iya nggak mungkin. Apalagi satu hari satu Alkitab tuh nggak mungkin. Makanya. Ya mungkin Mas Mungkin, Adi. mungkin, ya. Tiada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus tidak. Lah, Kuat. Habis ini kita berdoa aja. Ya, teman-teman mungkin di rumah apa ya sedang mikir nih mungkin ya di rumah, wah dengerin ini mikir, aduh, Saya iya. aja mikir loh tadi. Mikir gini, aduh iya sih, memang seperti itu Kak. Maksudnya memulai itu kan satu hal yang sulit ya. Tadi Iya. bilang ya udah mulai mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Mungkin yang di rumah juga lagi mikir, kapan ya nih mulai aku bisa mulai mengerjakan itu ya. Bener, karena keraguan buat memandang sesuatu hal yang kecil sebagai hal yang nggak penting itu mendarah daging gitu loh kayaknya. betul. Kayak tadi baca satu ayat, satu pasal bahkan. Oh, satu pasal lah di Alkitab tuh udah berapa banyak pasal Oh, gitu iya. kan, itu udah pikiran kayak tuh nggak penting deh satu pasal ini. Yang penting kan hasilnya nanti satu Alkitab itu tak selesai sehari. Nah, itu kan kadang tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang penting. Padahal tiny habit itu memang sebuah hal yang memunculkan sebuah kebiasaan yang baik kan Betul, nanti. betul. Prinsipnya kalau saya mungkin satu sih, mulai aja dulu kayaknya gitu ya. Jadi terkadang kita udah mulai mikir satu pasal. Waduh, ini kok sakmene akeh. Bisa nggak ya dengan mungkin orang-orang yang punya kesibukan, mungkin teman-teman yang merasa aduh kok nggak enak ya kayak gini gitu ya mungkin ya. Tapi ketika kita mulai untuk punya keputusan tuh oke deh, ayo mulai aja dulu. Entah itu nanti seperti apa belakangnya, tapi yuk mulai aja dulu. Nah mungkin itu jadi satu hal yang bisa jadi pemicu juga untuk memulai hal-hal yang kecil-kecil itu tadi. Tapi ketika kita fokus dari yang kecil, tapi kita juga kepikiran hal-hal yang besar di belakang, kayaknya nggak mulai-mulai deh jadi. Iya, nggak Iya nggak jadi sih? akhirnya. Bener. Kalau aku tadi tuh kepikir ini sih yang Tirsa sampaikan tadi. Susah yo. Gak gampang. Gak bisa kayaknya gitu. Nah, kita kadang kejebak dengan itu loh. Kata-kata kayak itu. Benar. Iya. Susah ya. Terus kita pasti berpikir dalam pikiran tuh kayak kita ngomong sendiri gitu. Iya yo. Susah yo. Itu kita mikir sendiri, tertanggapi Jawab sendiri. sendiri. Bener-bener. Jadi itu kan kayaknya ya betul tadi yang disampaikan Adi tadi. Ya udah kita mulai dulu. Dengan mungkin ya satu langkah kecil gitu lah. Yang tapi kita udah mulai. Paling enggak kita udah memulainya gitu. Kalau enggak ya udah itu, enggak bisa, sulit, enggak jadi sampai kapanpun enggak akan pernah berubah kebiasaan kita. Benar. Makanya kita harus belajar buat menguasai yang namanya kebiasaan buruk kita. Karena kalau kita nggak bisa menguasai hal itu, malah kebiasaan buruknya akan menguasai diri kita. Tuh. Dan sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau belajar nih ya, sebenarnya tiny habit itu bisa dimulainya dari mana sih? Kita sebetulnya punya step-stepnya nih. Langkah-langkah biar kita bisa memunculkan. Kayak tadi ada keraguan, ada rasa minder mungkin ya. Terus aku harus gimana dan lain sebagainya. Dimulai dari kita mau membangun yang namanya Maui habit. Nah, kosakata baru nih, Maui. Kayaknya Spiko nih. Spiko kan. Spiko apa? Tipo. Oh. Kalau ngomong kan Spiko. Oh, Spiko. Yang enak-enak kan Spiko namanya. Spiko. Iya. Enggak. Ini bukan typo ya. Tapi yang saya mau ajarkan ke teman-teman semua punya Maui habit. Rasa kemauan gitu loh, keinginan. Makanya kita disebut dengan Maui. Dimulai dari apa sih goals yang mau kamu tuju? Misalkan kita ambil contoh yang gampang. Mau diet gitu ya. Mau menurunkan berat badan 5 kilo. Kalau misalkan mau diet berarti kan keinginan yang mau dicapai kan goalsnya itu. Dimulai dari mana dulu nih? Bangun pagi dulu. Sarapan dulu. Iya, sarapan boleh, sarapan. Tapi kan mulai membatasi yang namanya asupan ABCD yang harusnya nggak boleh. Nah, kayak gitu. Belajar buat punya sebuah konsep dulu. Oh iya ya, goalsnya hari ini apa ya? B, C, D, E, A. Salah ya. A, B, C, D, E. Nah, itu punya keinginan dulu, mau habit dulu bahwa oh iya ya, aku mau kok. Jangan sampai kita punya negatif thinking dulu. Aku nggak bisa kok gitu. Kemudian kalau misalkan itu kan
kalau ngomongin tentang mau itu kan kalau menurut saya ya itu kan berarti kemauan yang timbul dari diri sendiri. Asik kayak ngono ya. Maui gitu kan. Kalau mau kan kan kita ditawari kan. Lek mau ya kan dipaksa. Tapi kalau maui ya kan mau dari diri sendiri. Oh iya, gitu ya. Masuk. Makasih loh Mas Adi. Cakep banget. Masuk ya. Saya mikir lama loh berhari-hari. Kemudian yang selanjutnya tuh kita mesti perjelas nih. Perjelas dalam artian perjelas tujuannya kita itu mengerjakan ini apa gitu kan. Perjelas hubungan kita ini apa sebenarnya. Gitu. Aduh ini. Nah ini. Buat kamu yang di sana. Tolong perjelas dong. Aduh. Jadi hilang. Ya kita tuh harus tentukan juga memperjelas hasil yang mau kita capai itu apa. Contoh kalau misalkan kita tuh berkeputusan atau untuk mau berolahraga. Nah kita tuh harus tahu dengan jelas apa sih goalsnya, tujuannya itu apa, goalsnya dan tujuannya ini apa, aku berolahraga. Dan harus jelas itu maunya apa. Oh ya, saya mau lebih sehat. Misalkan tadi mungkin mungkin lebih jadi orang yang lebih semangat gitu kan. Karena ternyata kalau orang yang berolahraga itu iya dampaknya malah lebih semangat sih, lebih seger gitu. Mengawali hari dengan baik. Ya, kita tuh harus jelas mau tujuannya tuh seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah punya kebiasaan baik, tapi nggak tahu nih tujuannya. Kok ujuk-ujuk aku ngapain ya olahraga ya? Buat apa ya? Itu kan jadi satu hal yang bahkan bisa memutus kebiasaan yang sudah kita bangun itu. Wes nggak usah wes gini aja agak gendutan ini juga cakep kok gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi kita harus tahu dengan jelas nih tujuannya kita itu mau memulai kebiasaan yang baru itu apa dulu. Nah kita harus tahu itu. Nah setelah jelas tadi tujuannya untuk mendapatkan tubuh yang sehat, nah, kita harus juga memperjelas apa tuh? Ini ngapain gitu loh. Mau menjadi bangun pagi mau tubuh sehat terus ngapain gitu loh. Nah itu kan perlu juga kan. Misalnya lari-lari kecil. Iya. Kan harus jelas juga kan. Iya benar. Kalau nggak lari-lari kecil pakai skipping. Semprong apa? Bukan yang gini-gini tuh loh. Ya maksudnya aktivitasnya diperjelas. Olahraganya kayak gimana? Mau gelantungan, mau push up, mau sit up. Nah itu harus jelas juga. Karena kalau nggak jelas kan mau ngapain gitu kan? Cuma di awang-awang gitu ya. Nggak jelas. Jadi udah jelas aktivitasnya apa harus detail gitu. Benar. Nah itu ini tiba-tiba muncul nih di pikiranku ya. Mungkin kelihatan di sini. Iya kan? Asap. Mungkin teman-teman juga kebayang pun juga mungkin bertanya-tanya loh. Sebenarnya gini loh Kak, aku itu sudah mau, ya aku tahu hal yang baik itu ini, aku mau mengerjakan. Tapi loh kenapa ya yang keluar itu bukan yang baik, malah kebiasaan-kebiasaan buruk. Padahal saya juga udah tahu nih sebenarnya harusnya tuh ini, harusnya tuh yang baik tuh ini. Tapi malah kok yang keluar yang buruk itu tadi. Jadi gitu. kayak susah untuk membangun kebiasaan yang baru gitu ya. Bener. Sebenarnya gini, jadi ada satu teori psikologi. Itu namanya disonansi kognitif. Manusia itu kita ibaratkan kayak ada dua sisi gitu ya misalnya. Yang satu kita tuh tahu apa yang benar. Yang satu kita lakukan apa yang salah. Jadi misalnya contoh gini. Aku tahu kalau aku scroll TikTok terus itu menghabiskan waktuku. Tapi aku terus ngelakuin ini gitu loh. Nah itu hal yang memang wajar ada dalam manusia karena itu nanti akan memicu adanya konflik dalam diri yang kemudian mengantarkan manusia datang ke keputusan untuk mengubah hal yang buruk itu. Jadi kenapa kok manusia itu perlu mengubah kebiasaan buruknya? Karena dia harus menyadari dulu gitu loh. Oh ini tuh kebiasaan yang buruk. Iya aku tahu kayak misalnya tadi contohnya Mbak Yeni. Aku nge-scroll TikTok terus ada perasaan yang nggak nyaman gitu kan. Akhirnya sampai di satu titik aku nggak nyaman nge-scroll TikTok terus, nge-scroll medsos terus. Kok akhirnya menyita banyak waktuku. Nah hal yang tidak nyaman yang muncul dalam diri itulah yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk oke, aku harus merubah
kebiasaan ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau merubah sesuatu yang buruk itu memang perlu diawali dengan kesadaran kalau ini sesuatu yang membuat hidupku nggak bagus gitu loh. Sesuatu yang emang nggak bermanfaat buat aku. Harus tahu itu dulu, harus aware. Nah terus gimana untuk mereka yang kemudian nggak sampai disadari itu, nggak ada perasaan itu. Biasanya kalau kayak gitu tunggu sampai di satu titik yang kapok dulu. Kapok dulu, misalnya contoh kalau misalnya tadi medsos, nge-scrollin medsos terus waktu rapat. Bosnya. Nah itu akhirnya yang nah, itu. Kamu ngapain aja? Malah ikut tiktokan bosnya. Enggak ya. Apa itu? Sini. Nah itu kalau misalnya udah kapok itu baru oh iya ya aku gak boleh nih gini terus, harus dirubah. Makanya ada pemicu yang akhirnya mengantarkan kita kenapa harus mengubah kebiasaan kita. Yang pertama rasa sadar itu, yang kedua ya ada yang bikin kapok itu. Gak boleh tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Iya, Nah, kita mau sadar sendiri atau kita disadarkan karena kenyataan. Kapok itu karena sesuatu yang menimpa kebiasaan kita buruk yang itu baik yang gitu. akhirnya membuat kita jadi jelek. Berarti ini kalau ada teman-teman yang punya kebiasaan buruk harus ditolak nih. Oh iya. Aku mau cerita lagi nih. Ini based on true story lagi nih. Nah, ini kebanyakan true story nih. Gak apa-apa. Ini tapi pengalamannya adikku ya, pengalamannya Dinda. Oh, dibawa di sini. Mantap. Anak-anaknya sekarang kelas 3 SMA, itu kan sekarang lagi ujian UTBK kan. Mau ujian UTBK. UTBK itu ujian kelulusan untuk dia bisa masuk kuliah gitu loh. Satu waktu saya mengakui bahwa adik saya ini dia ritme belajarnya lebih baik daripada ritme belajar saya dulu. Jelas. Makasih. Maksudnya guru lesnya jauh. Iya. Kelihatan. Makasih lo ya. Maksudnya gini, saya dulu kalau misalkan mau ujian ya sudah belajar ya udah pokoknya di atas jam 9 itu sudah tidak jam belajar saya gitu loh. Belajar pokoknya pulang sekolah belajar selesai les belajar selesai gitu. Adik saya ini enggak. Dia bisa belajar sampai 1:30 pagi setiap hari. Dan itu ada di satu titik dia itu sampai bilang gini, Mbak En, kenapa ya? Aku itu udah usaha kayak gini. Maksudnya itu kan kebiasaan yang baik kan. Dia tahu bahwa dia itu mau belajar, mau ujian gitu loh, mau UTBK gitu. Karena dia tahu bahwa jurusan kuliah yang diambil tuh nggak linear sama jurusan sekolah dia sekarang. Dia sekarang kan IPA. Dia mau ambil jurusan kuliah itu yang IPS gitu. Oh, salah jurusan berarti. Enggak. Tapi dia mau mengusahakan itu gitu loh. Dan akhirnya sampai di satu titik itu dia bilang gini, kenapa ya aku usaha terus tapi kok rasanya itu ada yang kurang gitu. Saya timpali, ya iyalah wong kamu usaha tok gak berdoa gitu. Saya timpali gitu kan. Gitu. Loh, akhirnya gini, loh iya yo, gitu loh. Loh iya ya. Akhirnya satu waktu itu ada teman-teman saya main ke rumah kan. Nanya kan, Dinda waktu nanya jurusan. Ini kalau jurusan kayak gini-gini tuh masuknya gimana dan lain sebagainya gitu. Ada satu poin rohani yang teman saya tuh sampaikan gini. Loh, aku dulu loh Din, zamanmu itu juga kalau mau ujian itu doa puasa gitu. Akhirnya kan dia diseberangkan lagi. Karena kalau yang menyeberangkan orang tuanya maupun kakaknya, mungkin itu cuma dianggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh. Kayak yo loh aku loh wis belajar, aku loh wis berdoa lek kate turu gitu kan. Nah sampai satu titik itu dia akhirnya sadar gitu. Ya wis, aku tak mulai doa pagi ya Mbak En gitu. Karena dia akhirnya sadar gitu loh. Sama seperti poin yang dia sampaikan tadi. Karena dia merasa kayak dia tuh sudah usaha loh. Maksudnya belajar tuh yang gak main-main. Bayangkan sampai 12:30 lah. Opo kira gitu kan kalau buat saya ya gitu loh. Makanya saya bilang tadi ritme belajarnya itu yang ngoyo banget gitu loh. Tapi sampai di satu titik dia bisa nanya ke saya, Mbak, kenapa ya aku ini kok mulai konflik itu? Iya, kok sudah belajar tapi rasanya kok ada yang kurang gitu loh. Gitu. Mulai dari situ akhirnya karena saya timpali tadi terus ada teman saya yang bilang gitu tadi, akhirnya dia mau. Jadi kan misalkan kalau kayak kemarin ya mungkin dia sudah mulai ya. Cuman ya
bolong-bolong. Akhirnya dia mulai belajar. Oh yes puasa. Oh ya wis doa pagi. Ya walaupun menurut saya menghargai usahanya gitu loh. Karena dia mau merubah kebiasaannya itu. Walaupun saya tidak menjudge bahwa kebiasaannya Dina itu buruk gitu loh. Nah siapa sih bilang belajar dengan getol itu salah kan enggak kan. Itu sudah baik. Tapi kan tidak seimbang. Akhirnya dia harus menyeimbangkan kan. Makanya saya mau mengapresiasi adik saya itu bahwa dia mau merubah kebiasaannya bahwa nggak gampang. Dia selesai belajar sampai 12:30 jam 5 bangun pagi untuk berdoa pagi di gereja itu kan nggak gampang kan. Ya walaupun menurut saya itu masih bolong-bolong tapi ya sudahlah saya hargai karena dia sadar itu tadi gitu. Itu based on true story yang kedua ya. Selain ada yang ketiga ya. Ketiga, keempat dan Iya, makanya kalau misalkan mungkin ada teman-teman kayak Adi tadi nanya, terus ya aku tahu kalau misalkan itu tuh hal yang baik, ya aku tahu kalau itu hal yang baik, tapi aku ya milihnya yang buruk-buruk aja. berarti belum sadar. Coba disadarkan si doi di. Ini loh yang baik di sini, gitu loh. Sadar. Sadar. Iya. Jangan sampai malah kejatuhan hal yang tidak enakan baru mulai sadar gitu kan. Iya. Nggak mau pilih yang mana? Cara yang halus atau yang kasar? Waduh. Aduh. Semoga teman-teman semuanya di rumah sore hari ini Sadar. Kita semua sadar. dengan cara yang halus itu ya. Dalam keadaan sadar menonton ini semua gitu loh. Iya benar-benar. Tapi kan pasti dari hati kalian masing-masing sudah mulai tergelitik nih. Dimana sih yang mungkin sekiranya kalian merasa bahwa memang itu harus dirubah, tapi kalian merasa bahwa itu kayak iya nggak ya gitu, keraguan, ketidakpercaya dirian. Itu tadi yang berusaha menguasai diri kalian. Makanya namanya tiny habit itu tadi memang tidak mudah, tapi memang harus dibangun melalui TMP tadi. Apa itu? Tingkat kemudahan. Motivasi. Pemicu. Nah itu tadi teorinya ya. Tapi untuk prakteknya kalian sendiri nanti yang akan bisa mengukur dan mempraktekkan diri sendiri gitu. Dan untuk memulai itu semua, ya kan? Ini ada tiny habit dulu dengan kita membaca setiap hari. Renungan-renungan harian di Elohim.id yang sudah di-share oleh kakak-kakak kita setiap hari. Nah, itu bagus banget untuk kita bisa memulai kebiasaan yang baik kita. Biar membangun kebiasaan membaca firman Tuhan gitu ya. Betul. Udah difasilitasi loh sama gereja kita tercinta ini. Iya. Nah, jangan lupa hari besok ada ibadah onsite jam 6 pagi di gedung gereja GPD Elohim, tetap dengan protokol kesehatan. Betul sekali, dan juga dilanjutkan di YouTube channelnya Elohim Ministry ada Sunday Funday buat adik-adik sekolah minggu semuanya jam 8.15 tentunya di YouTube channelnya Elohim Ministry. Mau memulai kebiasaan baik seperti Dinda, jangan lupa Senin, Rabu dan Jumat. Nah, doa pagi. Dan hari Senin juga kita ada doa puasa loh. Ya, kita memulai kebiasaan baik lewat situ semua. Dan minggu depan tentunya kita akan menyapa kalian semua dari tempat ini bersama dengan siapa aja. Tentunya nantikan saja minggu depan karena kita tetap akan membawakan materi-materi atau kita akan sharing tentang topik-topik yang kekinian, yang lagi viral, yang sedang trending. Gitu dong. Yang membuat kita sadar. Waduh, disadarkan secara halus atau disadarkan secara kasar? Nah, pilih aja deh. Di YouTube channelnya Elohim Ministry jam 4:30 sore hari Sabtu tentunya. Dan ada pengumuman lagi? Oh iya, dan juga di channel Spotify-nya Elohim Radio. Ini semua bisa didengarkan dari platform itu semua. Jadi nggak cuma nonton di YouTube tapi juga dengerin di Spotify. Mungkin yang tema-tema dulu mau di-refresh, diingat betul. lagi boleh. Ya kan? Benar banget. Dan semoga teman-teman semua menangkap apa yang sudah kita sampaikan. Nyamuk. Menangkap. Apa yang sudah Sadar. iya benar. Jangan sampai kebiasaan burukmu itu merusak kebiasaan yang sudah baik. Ya. Betul ya. Dan kita akan ketemu lagi di Elohim Radio selanjutnya. Tetap bersama kami berempat di sini dan Elohim Radio Region 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Sampai jumpa. Halo. Kau Bapa yang setia, tak pernah berhenti
tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Karya